lagi ya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya percaya bahwa hari ini ketika saya menyapa Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang di rumah, saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Walaupun saat ini kita selalu dilanda dengan pandemi COVID-19, tapi saya percaya jika kita mengandalkan Tuhan, keluarga kita akan dilindungi. Apapun yang telah kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari Bapak Ibu semuanya, mari tundukkan kepalamu. Kita berdoa, naikkan segala syukur kita untuk Tuhan. Mari katakan, Tuhan terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika hari ini Tuhan kami ada di tempat kami masing-masing, kami ada Tuhan untuk menyembah-Mu. Karena kami percaya hanya Tuhanlah yang memberikan pertolongan bagi kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya.
kami hadir Tuhan dengan satu tujuan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab kami percaya Engkaulah Raja kami, Engkaulah keagungan kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu. Semua hidup kami telah mempersembahkan untuk-Mu Tuhan. Saat ini kami bersorak-sorak bagi Tuhan. Berkati akan puji-pujian kami. Berkati juga ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita dengan segenap hati kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Adalah Yesus Raja di atas segalanya. Kita meninggikan Dia, kita menari bagi Dia. Haleluya.
Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari tundukkan kepalamu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Kita percaya bahwa firman akan memberikan kekuatan bagi hidup kita. Firman memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hatimu kita nyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai kita bisa menginjakan atau kita ada pagi hari ini bersama-sama di minggu pertama bulan Oktober. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu dan kami mau duduk diam, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, menangkap pembenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami dapat diubahkan melalui firman Tuhan ini sendiri. Semakin hari, semakin serupa seperti Kristus. Berkatilah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan buat kita pagi hari ini bertemakan rearrangement yang ada di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan buat kita sekalian pagi hari ini. Firman-Nya berkata bagi kita, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pagi hari ini kata rearrangement itu memiliki arti menata ulang sesuatu atau seseorang atau keadaan yang ditata ulang. Kata rearrangement ini juga dapat berarti memulai lagi, memulai kembali, memulai lagi. Nah, dalam ayat yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 ini sendiri, kita melihat kata rearrangement dari sudut pandang pengkhotbah, pengalaman hidup sang pengkhotbah ini sendiri, yaitu Raja Salomo. Ya, dengan 3M, yaitu menimbang, menguji, dan menyusun. Nah, pagi hari ini, mari kita mau menata ulang kehidupan kita dengan apa yang diajarkan sang pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Yang orang yang memiliki hikmat, bahkan tidak hanya memiliki hikmat, tetapi Tuhan berikan kepercayaan dia, ya, kekayaan yang berlimpah. Bahkan firman Tuhan katakan, tidak ada yang sanggup melebihi, menandingi kekayaan Raja Salomo. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun. Hanya Raja Salomo saja yang diberikan kepercayaan. Mari kita belajar dari kata yang pertama, yaitu M yang pertama, yaitu menimbang. Kata menimbang dalam kamus, ya, berarti yang pertama adalah mengukur berat benda. Yang kedua adalah memikirkan baik-baik untuk menentukan baik buruknya, salah tidaknya, dan sebagainya. Mengingat akan sesuatu, ya, mengindahkan, ya. Nah, untuk itu pagi hari ini buat kita sekalian, hendaknya kita tidak terburu-buru untuk berkata-kata atau memutuskan sesuatu, apalagi bertindak. Mengapa kita perlu pertimbangan yang matang sebelum bertindak? Karena orang yang bersikap dewasa akan menimbang-nimbang dahulu apa yang akan ia katakan dan putuskan dan lakukan sebelum ia bertindak. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, bagaimana dia mengalami masa jaya pada masa mudanya yang begitu luar biasa, tetapi pada saat pertengahan masa hidupnya itu sendiri, dia mengalami yang namanya tekanan dan akhirnya dia tertipu atau ditipu oleh seseorang dan semua harta bendanya habis dalam sekejap seperti itu. Dan akhirnya dia berkata saat itu dia sempat kecewa dengan Tuhan. Dan bagi saya saat itu dan dia melakukan sebuah tindakan-tindakan kekecewaan yang dia katakan itu di luar batas. Ya, untuk itulah
kita harus hati-hati menimbang-nimbang sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, melakukan sesuatu, bahkan bertindak itu sendiri. Saya percaya bahwa di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata bagi kita sekalian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kuncinya apa? Trust, percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, dan Dia sanggup memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah dekat kepada Tuhan, mari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi ini sendiri, kita harus jaga perkataan kita. Kita harus benar-benar apa yang kita mau melakukan, segala sesuatu dalam kehidupan kita, mari kita timbang-timbang dahulu sebelum kita bertindak, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Berikutnya, M yang kedua adalah kata M yang kedua adalah menguji. Kita perlu menguji setelah menimbang. Kata menguji dalam kamus memiliki arti yang pertama adalah memeriksa untuk mengetahui mutu sesuatu. Yang kedua adalah memeriksa kadar emas ya dengan batu uji dan sebagainya agar lebih murni. Yang ketiga adalah mencobai ketaatan, kesetiaan, cinta, dan kesucian. Saya ingat bagaimana kalau misalkan ya para wanita khususnya pergi berbelanja, melihat yang tas yang menarik, dia datang dan dia memeriksa atau menguji apakah tas ini cocok untuk dia dengan cara apa. Selain bentuknya yang menarik hati, tetapi tampilan luarnya yang begitu menarik, tetapi dia menguji juga bagaimana ketahanan tas ini, apakah baik untuk dia. Dia harus tarik-tarik terlebih dahulu tas itu sampai dia benar-benar menentukan ya bahwa tas ini layak untuk dia beli ya. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ketahui bahwa setiap pertimbangan yang kita miliki harus kita uji dulu sebelum kita lakukan. Bahkan jika perlu, setelah kita sudah menguji semua pertimbangan kita, maka kita harus membatalkan semua hal yang telah kita pertimbangkan sebelumnya demi kebaikan dan kebutuhan kita nantinya. Khususnya anak-anak muda, ya. Semua informasi yang didapat dengan mudah di era digital ini sendiri, kita harus hati-hati, ya. Karena dengan semudah klik atau menyentuh pada layar HP yang ada di tangan kita itu sendiri, ya tidak semuanya kita dapat simpan di dalam hard disk atau memori kehidupan kita. Karena ada ujian di dalamnya. Kita harus bisa menjaga kesucian kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya anak-anak muda khususnya juga firman Tuhan atau Alkitab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baik itu cetak dan juga elektronik, itu menjadi penguji bagi kehidupan kita. Bahkan kita dapat menjadi alat ukur ya untuk kehidupan kita. Kita harus di masa pandemi ini kita belajar. Mari kita lebih baik duduk diam, belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Kita belajar sungguh-sungguh, biarlah hidup kita hari lepas hari di masa pandemi ini sendiri tetap suci di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, M yang ketiga adalah M yang terakhir, yaitu menyusun. Kita perlu menyusun setelah menimbang dan menguji. Kata menyusun dalam kamus, yang pertama artinya adalah mengatur dengan menumpuk-numpuk secara tindih-menindih,
menaruh berlapis-lapis. Yang kedua adalah mengatur secara baik. Yang ketiga, menempatkan secara beraturan. Yang keempat adalah membentuk pengurus. Yang kelima adalah merencanakan. Dan terakhir adalah diibaratkan seperti orang yang mengarang buku. Ya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini, setelah kita menimbang dan menguji, maka kita perlu menyusun apa yang akan kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Kita harus menyusun ulang semua itu untuk kebaikan kita akhirnya. Kita perlu ingat juga bagaimana kisah Yunus, peristiwa Yunus ya berdoa di dalam perut ikan besar ini sendiri, ya, yang mengajarkan kita untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan izinkan pagi hari ini untuk saya membacakan kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang 1 sampai yang ke-10. Ini adalah doa daripada Yunus kepada Tuhan, yang pada saat itu dia berada di dalam perut ikan besar itu sendiri. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan dia. Dan Tuhan menjawab doa Yunus. Lalu ikan pun memuntahkannya ke darat hidup-hidup. Kita melihat bahwa Yunus sadar akan kesalahannya dan mau menata ulang hidupnya. Dia menyusun kembali hidupnya. Dia sadar, dia naikkan, dan dia bertobat sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, hidup ini sesungguhnya tentang terus-menerus menata ulang apa yang sudah dijalani. Membenahi terus-menerus. Untuk itu, sang pengkhotbah atau Raja Salomo di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 9, kita melihat rearrangement sebagai 3M, yaitu menimbang, menguji, dan menyusun. 3M ini sangat berarti ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar untuk menata kembali kehidupan. Sehingga semakin hari semakin disempurnakan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang menyadari bahwa menimbang, menguji, dan menyusun adalah hikmat dan kehendak Allah bagi umatnya. Marilah kita mau terus-menerus berproses dan menata ulang kehidupan kita di masa pandemi ini.
yang terutama hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bangun pagi hari, rearrangement, menata ulang kembali. Besoknya lagi, kita melihat matahari terbit kembali. Rearrangement, menata ulang kembali. Lusa berikutnya, ketika kita bangun pagi, bisa melihat matahari terbit kembali. Dan minum kopi di pagi hari dengan pisang goreng. Rearrangement kembali kita dengan hidup kita dengan Tuhan. Berikutnya, ketika kita bangun pagi walaupun tidak ada matahari terbit karena situasi mendung dan hujan rintik-rintik. Rearrangement kembali kehidupan kita dengan Tuhan. Dengan menimbang, menguji, dan menyusun kembali. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup kebenaran firman Tuhan ini pagi hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apabila engkau sudah jauh daripada Tuhan, mari kita punya Allah yang setia. Datang kepadanya, Dia mau kehidupanmu kembali kepada jalan yang benar. Bahkan apabila Bapak Ibu sekalian mengalami yang namanya ketakutan pagi hari ini, di masa pandemi ini sendiri, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dia akan selalu melindungi kita. Dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Apabila engkau membutuhkan pertolongan dan engkau ingin terbuka hidupmu kepada Tuhan, mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Allah yang setia akan sanggup menolongmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini apabila di antara kami sekalian mengalami ketakutan, Tuhan tolong Engkau menolong kami. Biarlah kami percaya dan yakin betul bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Dan kami gantungkan pengharapan kami kepadamu. Dan segala ketakutan kami serahkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kau gantikan dengan satu sukacita, satu damai sejahtera dalam kehidupan kami turun atas hidup kami ya Bapa. Yang akan memperbaharui hidup kami. Sehingga hidup kami lagi tidak dikuasai oleh ketakutan. Tetapi sebaliknya, sukacita dan penuh dengan pengucapan syukur di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami hari-hari benar-benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apabila di antara kami yang selama ini ya Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan tolong pagi hari ini bagi kami sekalian. Tuhan, layakkan kami kembali ya Bapa. Kami mau datang kembali kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang menyadarkan kami kembali di tengah masa pandemi ini sendiri. Inilah saatnya kami bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa, bahwa tidak ada Allah lain di muka bumi ini, hanya Engkau saja Allah yang sanggup menolong kami untuk keluar daripada masa pandemi ini sendiri. Tuhan, inilah kami. Terimalah kami ya Bapa. Kami percaya kasih-Mu itu panjang dan lebar. Kesetiaan-Mu luar biasa bagi kami. Kami mau datang dan ampunilah kami segala kesalahan kami, dosa-dosa kami kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Dengan tulus hati, dengan kami membuka hidup kami kembali Tuhan, di mana Engkau masuk dan menguasai hidup kami. Demi nama Yesus, Engkau menolong kami ya Bapa. Apabila di antara kami juga yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, bahkan keselamatan daripadamu ya Bapa, Tuhan, kami buka hati kami pagi hari ini. Apabila Engkau, Bapak Ibu sekalian, yang membutuhkan itu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dialah Allah yang setia, yang luar biasa, yang sanggup menolong kita dan memberikan keselamatan di dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu pagi hari ini. Tuhan, Engkau menolong bagi semua orang
yang telah mengangkat tangan pagi hari ini. Tuhan, mereka memberi diri mereka kepadamu ya Bapa, membuka diri. Biarlah keselamatan daripadamu ada dalam kehidupan mereka. Dan kau masuk di dalam kehidupan mereka pagi hari ini. Demi nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, hidup mereka bukan milik mereka, tetapi milik daripada Engkau ya Bapa. Yesus masuk dalam kehidupan mereka, memberikan pertolongan, menyelamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih pagi hari ini, penuh dengan sukacita dan mereka terus mau bertumbuh dalam Tuhan. Biarlah mereka terus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menyelamatkan mereka. Terima kasih pagi hari ini ya Bapa. Kami terus mau menata ulang kehidupan kami, merearrangement kehidupan kami hari lepas hari. Setiap pagi kami akan selalu mengingat akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengucap syukur akan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan disitulah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. So won't you break free, get up and dance in His love. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan artinya mari kita setiap saat selalu dekatkan diri dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa, firman dan penyembahan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu semua Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian doa Yabes. Aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
surga, terima kasih atas kasih setiamu yang terus melimpah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pada pagi hari ini kami telah berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami Tuhan Yesus Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pada saat ini kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberikan roh takut akan Engkau Bapa, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Tuhan dan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan Yesus Tuhan. Segala virus corona yang ada pada bangsa ini Tuhan, yang ada di seluruh dunia, kami bersatu hati, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat gereja City Park yang ada di tempat ini Bapa. Apapun yang menjadi kegiatan yang ada di gereja ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Gembala yang ada di tempat ini, yang melayani di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kesehatan, kekuatan terus Engkau limpahkan dalam hidupnya Tuhan. Biarlah dia tetap setia melayani akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan pelayanannya, keluarganya Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja City Park Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja City Park ini Tuhan Yesus Tuhan. Mulai dari tim musik, WL Singers, bahkan kolektan Tuhan, LCD, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pelayanan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan berkata bagi kita sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.